Baik, puji nama Tuhan, kembali pagi hari ini kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan, kita juga membacakan satu pasal firman Tuhan menjadi renungan kita hari ini, yaitu di dalam Mazmur pasal 30 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Dari pembacaan ini saya memberikan tema untuk bagi kita hari ini, yaitu berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Berserulah pada Tuhan pada waktu kesesakan. Kita baca dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Sudah 3. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, dan jadilah penolongku. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan menjadi pesan bagi kita hari ini. Berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Ya. Pemazmur Daud mengatakan bahwa ketika ia di dalam kesesakan, di dalam kesulitan, di dalam kesukaran, tidak ada jalan lain selain daripada dia datang kepada Tuhan. Daud itu banyak mengalami kesesakan, banyak mengalami masalah, banyak mengalami persoalan, banyak mengalami tantangan, penderitaan, kesukaran, dan kesulitan. Raja Daud menghadapi situasi yang betul-betul sulit. Banyak musuh yang memusuhi Raja Daud, bukan saja kepada bangsa lain, tetapi kepada orang dalam sendiri yang memusuhinya. Tetapi apakah Daud pernah lari kepada manusia, meminta pertolongan pada Tuhan? Apakah Daud pernah berseru kepada manusia, meminta kekuatan daripada manusia? Tidak. Daud sangat percaya bahwa di dalam kesesakan, di dalam kesulitan, di dalam kesukaran, tidak ada lain kecuali dia datang kepada Tuhan. Dia berseru pada Tuhan, dia minta pada Tuhan, karena hanya Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pertolongan. Dan dia percaya ketika dia berseru pada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dia. Daud membuktikan bagaimana Allah yang dia sembah adalah Allah yang besar, Allah yang hebat. Di dalam segala kesukaran, Allah menolong dia, menyertai dia, bahkan dalam peperangan melawan suku-suku bangsa yang begitu banyaknya yang berusaha untuk membunuh Daud, tapi Tuhan selalu menyertai Daud. Dan ketika Daud menghadapi situasi yang sulit, seorang Raja Daud selalu bertanya sama Tuhan. Kenapa Daud menang dalam segala hal, dalam segala kesulitan Daud bebas? Karena Daud selalu berseru pada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatan pasukannya, tapi dia mengandalkan kekuatan Allah. Dia bertanya sama Tuhan, dia berseru pada Tuhan, maka Tuhan yang menjawab dia. Di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolong. Hanya Tuhan menjadi penolong Daud. Ya. Hanya Tuhan menjadi penyerta, bahkan penjaga Daud. Itulah membuat seorang Daud selalu mengalami kekuatan, selalu mengalami keluputan, selalu mengalami kemenangan, karena
Daud selalu berseru pada Tuhan. Firman Tuhan hari ini memberikan pesan penting buat kita. Di tengah kesulitan jangan lari kepada manusia. Di tengah kesulitan jangan lari kepada siapapun. Tapi justru di tengah kesulitan, itulah waktunya kita untuk berseru pada Tuhan. Tuhan yang mengizinkan kesulitan itu terjadi. Tuhan mengizinkan kesukaran terjadi dengan satu tujuan. Bahwa di tengah kesulitan itu, di tengah kesukaran itu, justru kita mau belajar untuk berseru pada Tuhan. Belajar untuk datang kepada Tuhan, belajar untuk mengandalkan Tuhan. Belajar untuk meminta dan memohon pada Tuhan. Karena Tuhan pasti mendengarkan setiap seruan orang-orang percaya. Tuhan pasti mendengar setiap seruan orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, Tuhan bisa mengubah setiap kehidupan kita. Bahkan Raja Daud mengatakan Tuhan itu bisa mengubah ratap ya menjadi sukacita. Ya, ayat yang ke-12 dikatakan, aku yang meratap dengan kau meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Jadi ratap diubahkan oleh Tuhan dengan tari-tarian. Ya, di tengah kesusahan, di tengah penderitaan, di tengah pergumulan, di tengah kesulitan hidup kita, percayalah, tetap berseru pada Tuhan. Hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, berserulah pada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber penolong. Ya, dan Tuhan akan mendengar. Dan Tuhan itu berkuasa mengubah ratap menjadi tari-tarian. Ya, ratap menjadi sukacita. Ya, ratap menjadi puji-pujian. Ya, di ayat 13 dikatakan, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri Tuhan Allahku untuk